Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom ya. Video ini adalah video pengantar pembelajaran ya. Untuk pertemuan yang ke-9, topik pembahasan yang keempat yaitu jaringan WiFi atau jaringan nirkabel ya. Jaringan ini adalah jaringan yang mungkin saat ini ya sudah populer ya bagi semua orang. Jadi tanpa menggunakan kabel kita bisa menikmati akses koneksi internet ya. Jadi tanpa kabel kita bisa pakai internet. Nah ini menghemat biaya juga ya. Bayangkan misalnya dalam sebuah gedung, kalau masing-masing orang itu agar terhubung ke jaringan itu harus menggunakan kabel ya. Bayangkan ya berapa meter kabel ya, kayak contoh Belden kabel itu paling 10 ribuan ya per meter ya. Nah kalau gedung kayak misalnya gedung di IGMI ini kan luasnya mungkin berapa meter ya, jadi 10 kali 20 meter ya, jadi panjang ya. Nah 10 kali 20 meter, nah di situ otomatis kan membutuhkan kabel yang panjang ya. Beda dengan menggunakan wifi, cukup satu alat saja untuk seluas itu tadi ya, 10 kali 20 meter. Jadi menghemat biaya kabel ya itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang jaringan nirkabel itu pasti kita tahu tentang SSID ya. SSID kan itu penamaan ya. Penamaan, jadi untuk nama wifi kayak di ini kan ada gedung A, gedung B kayak gitu, itu SSID ya. Nah, untuk istilah lainnya itu, jadi kalau seperti halnya kayak pembahasan sebelumnya ya, ada protokol TCP/IP, ada apa OSI ya, model. Nah, itu kan terdiri dari beberapa protokol ya. Nah, ini juga memiliki protokol tersendiri ya. Untuk jaringan nirkabel dia menggunakan standar IEEE, protokolnya 802.11 ya. Nah itu. Nah untuk keamanan ya, jadi kan pastinya kan, nah sebelum ngomong ke keamanan kesini ya kita bahas ya. Jadi dari protokol atau standar IEEE itu ada yang 802.11 itu ada dibagi lagi beda-beda. Yang membedakannya apa? Frekuensinya. Jadi sinyalnya tuh berjalan di mana gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi dengan kecepatan ya, kecepatan dari akses atau koneksinya. Jadi kayak contoh di situ yang 802.11a itu di frekuensi 5 GHz. Nah, kecepatannya cuma 54 Mbps gitu ya. Tapi ya kenceng sih ya. Kecepatannya segitu juga kenceng ya. Kalau kita apa? WiFi paling standar IndiHome kan 20 Mbps ya. Ini juga lumayan kenceng ya. Oke, kita bahas untuk keamanan ya. Keamanan itu di jaringan nirkabel itu yang pas pertama ya, awal itu pakai WEP ya. WEP ini dulu pas awal-awal menggunakan WEP, terus kemudian dikembangkan lagi ya, jadi karena WEP ini tidak aman ya. Jadi walaupun memang mengenkripsi ya, jadi mengenkripsi paket data yang lewat, jadi WEP itu password biasanya ya, tipe password untuk wifi-nya itu WEP. Nah terus kemudian karena ini rentan ya, nggak aman, terus kemudian kita dibikin lagi, ini butuh riset yang bertahun-tahun ya, WPA. Nah kemudian yang terakhir itu adalah WPA 2, itu yang saat ini dirasa yang paling aman. Walaupun aman tetap nggak aman ya, jadi karena apa, saya pernah mendengar ya istilahnya pada saat konferensi Cisco itu di Malang dulu, ada seorang pemateri menyampaikan bahwa dia punya teman itu habis dari Cina. Nah itu dia membeli alat temennya itu ya, alat kecil ya, nggak panjang ya, segini lah, kayak pulpen gitu, itu bisa dengan mudah meretas jaringan wifi dengan keamanan WPA 2. Jadi langsung bisa lihat passwordnya apa gitu. Jadi
Saat ini masih ya nggak aman ya. Jadi tetapi ya walaupun nggak aman tersebut, kita masih bisa menggunakan mengamankan dengan cara yang lainnya ya. Oke, mungkin sekian ya pengantar untuk pertemuan ke-9 topik pembahasan yang keempat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.